Halo semuanya, balik lagi di channel GP Media bersama kakak, Kak Adi. Dan kali ini kita akan membahas prediksi soal SNBT 2024, yaitu di bagian penalaran umum. Seperti apa soalnya? Simak video berikut ini. Kapan lagi kamu bisa ikutan tryout UTBK gratis di GP Media kalau bukan sekarang? Ikuti syaratnya dan kirim bukti screenshot di gpmedia.id ya, jangan sampai ketinggalan. Buat kalian yang lagi cari tryout SNBT dan ujian mandiri untuk masuk PTN, kita punya solusinya. GP Media menyediakan tryout SNBT dan ujian mandiri untuk beberapa PTN ternama di Indonesia. Mulai dari harga 10.000, kalian sudah dapat ribuan soal prediksi, video pembahasan, dan ada kelas online juga loh. Yuk daftar sekarang! Untuk soalnya mungkin teman-teman bisa lihat di soal berikut nih. Jadi Riana biasa melakukan beberapa kegiatan sebelum tidur, yaitu makan malam, minum susu, menggosok gigi, mandi, atau membaca buku. Kalau misalkan teman-teman lihat, sebenarnya kan ada beberapa syarat nih. Kalau misalkan teman-teman baca ya, itu ada beberapa syarat untuk Riana ini melakukan urutan kegiatannya. Syaratnya tuh apa aja? Jadi, kalau misalkan teman-teman lihat di sini, ini kan ada nih. Jika ia minum susu, ia melakukannya setelah makan malam. Berarti minum susu itu harus setelah makan malam. Itu yang pertama. Kalau misalkan yang kedua, itu ngegosok gigi setelah selesai makan malam atau minum susu. Jadi dia bisa makan malam doang tapi nggak minum susu, atau dia bisa makan malam minum susu baru gosok gigi. Terus habis itu, kalau misalkan teman-teman lihat di sini, dia ngegosok gigi itu dilakuin sebelum mandi atau membaca buku. Kalau misalkan teman-teman lihat di sini, jadi beres gosok gigi itu mandi atau baca buku, yang harus pilih salah satu karena di sini ada tulisannya tidak keduanya. Kalau misalkan buat urutannya, mungkin teman-teman udah pada tahu harusnya kalau misalkan baca dari keterangannya karena cukup jelas ya. Jadi kan harusnya itu urutannya itu bisa makan malam, terus habis itu menggosok gigi. Ini kalau misalkan dengan catatan dia nggak minum susu, gigi, terus habis itu ini juga bisa dua opsi antara mandi atau baca buku baru tidur. Paham kan ya teman-teman? Coba kalau misalkan dibaca, ini sebenarnya kan urutan ketika dia itu nggak ngelakuin minum susu. Paham kan ya? Kalau misalkan udah paham, mungkin kita lanjutin lagi. Jadi kalau misalkan untuk yang urutan keduanya atau alternatif kedua setelah minum susu itu ngegosok gigi dan dia ngelakuin minum susunya, itu berarti dia jadi kayak gini. Makan malam, terus habis itu dia minum susu, setelah ini baru gosok gigi. Kalau di sininya bebas, ada dua alternatif kan. Bisa mandi atau baca buku, baru habis itu dia tidur. Jadi kalau misalkan teman-teman lihat, ya tinggal cocokin aja sama salah satu dari kedua ini yang opsi ini tuh benar. Paham ya teman-teman? Kalau misalkan udah paham, mungkin kita akan masuk ke opsinya. Jadi tinggal cocokin nih, makan malam, gosok gigi, mandi, tidur. Nah, dia memenuhi syarat untuk yang ini nih. Jadi dia makan malam, gosok gigi, mandi, terus tidur. Nah, dia nggak ngelakuin baca buku dong otomatis karena harus pilih salah satu. Kalau dia nggak baca buku berarti mandi, kalau dia nggak mandi berarti lagi baca buku. Kayak gitu. Ini berarti yang A itu benar. Karena yang dicari dari pertanyaannya adalah yang tidak mungkin Riana lakukan. Berarti kita cari yang salah. Kalau misalkan opsi yang B, itu teman-teman itu kan bandingin sama makan malam, gosok gigi, baca buku, tidur. Nah, ini opsi lain dari yang A karena dia milihnya baca buku, nggak mandi berarti. Berarti ini benar. Kalau misalkan ngelihat yang opsi C, itu dia makan malam, minum susu, gosok gigi, mandi, tidur. Dan untuk opsi D pun sama nih, makan malam, minum susu, gosok gigi, membaca buku, tidur. Tapi bedanya kan pilih kegiatannya ya. Jadi kan antara mandi atau membaca buku. Ini dua-duanya juga benar. Berarti yang salah itu yang E. Kenapa? Nih, minum susu setelah menggosok gigi. Ini tuh ngelanggar ketentuan yang kedua, yaitu menggosok gigi dilakukan setelah Riana selesai makan malam atau minum susu, kayak gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman lihat, ini harusnya urutannya dibalik, baru dia benar. Makanya yang E itu salah dan jawabannya adalah yang E. Dari sini harusnya teman-teman udah paham kan ya? Apa udah paham? Kalau misalkan udah paham, mungkin kakak lanjutin ke soal berikutnya. Untuk soal kedua, ada dua pernyataan, yaitu mangga hijau lebih manis daripada mangga kuning, dan mangga yang lebih manis lebih laku di pasaran dan harganya lebih mahal. Nah, di sini kita suruh nyari
nyari nih simpulan yang tepat, harusnya kalau misalkan di sini kan di premis pertama itu mangga hijau lebih manis daripada mangga kuning. Nah, yang kedua, kalau misalkan dia lebih manis atau ya lebih dari lah, bebas buat simbolnya dari mana, dia akan lebih laku di pasaran dan harganya lebih mahal. Berarti kan karena mangga hijau lebih manis dan mangga yang lebih manis itu lebih laku di pasaran, harusnya secara otomatis kesimpulannya itu bisa mangga hijau itu lebih laku di pasaran dan harganya lebih mahal gitu. Coba kita cari dulu yang itu. Untuk opsinya yang mana? Ini kan sebenarnya cukup mudah ya teman-teman. Mungkin sampai situ dulu harusnya paham kan ya? Oke, kalau misalkan udah paham, kita sambil cari opsinya. Di sini mangga kuning tidak laku di pasaran. Ini kenapa masuknya ke invalid? Karena atau salah? Karena apa? Meskipun statementnya mangga hijau lebih manis daripada mangga kuning, tapi belum tentu mangga kuning tidak laku di pasaran karena tidak dinyatakan dalam premisnya gitu. Jadi bisa jadi salah kayak gitu. Kalau misalkan harga mangga kuning tidak mahal, itu juga salah karena mangga kuning itu tidak lebih mahal daripada mangga hijau, itu baru benar. Tapi kalau tidak mahal belum tentu, bisa jadi relatif dibandingin sama yang lain gitu. Kalau misalkan kita lihat yang opsi C, mangga kuning tidak lebih laku daripada mangga hijau, ini juga bisa jadi tapi belum tentu. Cuma statement yang lebih benar kan sebenarnya kesimpulannya kita ambil di mangga hijau. Ini kita keep dulu karena siapa tahu tuh bisa jadi benar. Nah, tapi kita cek dulu nih untuk premis yang lainnya. Nah, kalau misalkan yang D, mangga hijau lebih laku daripada mangga kuning dan harganya lebih murah. Nah, kalau ini baru benar. Terus habis itu yang E, mangga hijau lebih mahal daripada mangga kuning sehingga lebih laku di pasaran. Nah, kalau misalkan yang ini, yang E itu sebenarnya lebih tepat daripada yang D. Karena apa? Di sini kalau misalkan teman-teman lihat ya, jadi dia benar. Kalau yang D itu kan, kalau misalkan teman-teman lihat dia benar lebih lakunya, tapi yang salah itu adalah harganya lebih murah. Jadi di sininya nih harusnya kan lebih mahal. Ini baru yang namanya kesimpulannya. Jadi mangga hijau lebih mahal daripada mangga kuning dan dia lebih laku di pasaran. Berarti untuk ini kesimpulannya jawabannya yang E. Oke, bisa dipahamin nggak buat teman-teman? Untuk soal yang kedua ini, kalau misalkan udah paham, mungkin kakak lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini kan ada teks tentang bencana kekeringan dan lain-lain. Nah, di sini kita disuruh sama soalnya itu nyari dari pernyataannya yang paling mungkin menjelaskan akibat dari bencana kekeringan. Nah, di sini kan ada definisinya nih. Bencana kekeringan adalah peristiwa bla 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 bla. Kekeringan dapat disebabkan karena suatu wilayah tidak mengalami hujan, kemarau dan lain-lain, sehingga kandungan air dalam tanah berkurang bahkan tidak ada. Nah, di sini kan kita nyari hanya kemungkinannya cuma berdasarkan sama cerita yang akan menjadi penyebab dari kekeringannya. Kayak gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman lihat, ini kan yang dijelasin tuh cuma penyebab kekeringannya, tapi kita disuruh nyari yang mungkin menjadi akibat ketika terjadi kekeringan. Kalau masyarakat mengelola sumber daya air dengan baik, bisa jadi, tapi belum tentu. Jadi ini nggak pasti nih, tidak pasti. Atau bukan kemungkinan yang besar. Gitu. Kalau misalkan dilihat dari si statementnya kekeringan, konversi lahan, kelembapan tanah, produksi listrik dari konsumsi air melampaui batas. Nah, kalau misalkan teman-teman lihat di sini kan konversi lahan makin banyak dilakukan, itu juga nggak pasti itu, tidak pasti. Karena di sini tuh kalau misalkan kita lihat baca dari statementnya itu kan kurang air intinya, masalah kekeringan kan. Jadi mau sebab-sebabnya ini dapat disebabkan oleh ini, itu yang paling mungkin ya kelembapan tanah akan meningkat, itu kan jelas bukan. Karena tanahnya lembab berarti kan airnya nggak kurang. Kalau airnya nggak, kan keringan itu syaratnya apa? Kurang air. Kalau berdasarkan statement yang diceritanya atau di premisnya. Jadi kalau misalkan kelembapan tanah akan meningkat, seharusnya itu kecenderungannya itu airnya banyak, berarti dia tidak kering. Terus habis itu kalau produksi listrik dari PLTA menurun, itu bisa, tapi tidak pasti juga. Nah, yang pasti itu apa? Ketika konsumsi airnya melewati batas. Kenapa? Karena kekeringan, orang butuh air. Ketika orang butuh air karena di wilayahnya kurang air, hal yang paling mungkin terjadi adalah konsumsi air yang ada di masyarakat itu melebihi batas normal atau melampaui batas awalnya gitu. Jadi makanya untuk persoalan yang kayak gini itu disesuaikan sama sebabnya, jawabannya itu yang E. Oke, kalau misalkan bisa dipahamin, mungkin kakak lanjutin ke soal berikutnya. Di sini ada dua kata, berjalan, berlari, motor,
dan apa titik-titik. Nah, kalau untuk yang ini ya, sebenarnya ini cukup untuk kalian membandingkan jalan tuh lebih lambat daripada lari, berarti sesuatu yang lebih cepat dari motor itu apa? Cuma kayak gitu aja. Jadi berkendara, jalan kaki, kereta api, mesin sepeda. Nah, yang paling mungkin, yang paling cepat, lebih cepat daripada motor itu kereta. Ini gampang banget nih teman-teman. Nah, makanya kalau misalkan untuk yang ini bisa dipahamin kan ya? Oke, kalau misalkan bisa dipahamin. Nah, untuk berikutnya, ini kakak punya soal latihan yang bisa kalian baca dan kalian kerjakan. Nah, nanti setelah kalian kerjakan, kalian bisa jawab nih untuk jawabannya di kolom komentar. Mungkin sekian dulu video dari kakak. Terima kasih buat semuanya yang telah melihat prediksi soal penalaran umum SNBT 2024 kali ini. Dan sampai jumpa di video-video berikutnya.